Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Galeri Darul Hikmah. Perkenalkan, nama saya Nining Sunarti, salah satu guru mapel bahasa Indonesia di MTS Darul Hikmah Menganti. Di video kali ini, kita akan belajar mengenai menulis cerpen dengan menggunakan media gambar. Sebelum kita belajar bersama, marilah kita baca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita akan belajar bersama mengenai menulis cerpen. Sebelumnya akan saya sampaikan tentang tujuan pembelajaran kali ini agar siswa-siswi mampu menemukan ide gagasan, mengembangkan ide untuk dituangkan ke dalam cerita pendek. Tentu semuanya pasti sudah mengenal apa itu cerpen. Bahkan semuanya menyukai membaca cerpen. Namun tidak semuanya bisa untuk membuat atau menulis cerpen. Di video ini kita akan bersama-sama bagaimana caranya menulis cerpen. Ketahuilah dulu pengertian cerpen agar lebih tahu bagaimana caranya ya. Yang pertama, kalian tentu paham mengenai permasalahan dalam kehidupan, fenomena alam yang tentunya akan bisa membuat kalian terinspirasi menulis cerpen. Cerpen itu sendiri bisa kalian kenal sebagai salah satu karya sastra yang bentuknya narasi, cerita pendek yang ringkas, dan hanya fokus pada satu permasalahan saja. Sebelum kita beralih untuk mengetahui langkah-langkah dalam menulis cerpen, ketahuilah dulu struktur dalam cerpen. Struktur cerpen ada 3 yang perlu kalian ketahui untuk menulis cerita pendek. Yang pertama yaitu orientasi. Orientasi menjelaskan tentang bagian awal dalam cerpen yang mengenalkan adanya tokoh, kemudian adanya latar. Latar bisa latar suasana, latar waktu, latar tempat. Yang kedua yaitu adanya komplikasi. Di dalam komplikasi, kalian nanti akan menyampaikan cerita awal dalam cerpen tersebut. Setelah kalian menyampaikan cerita awal, cerita mulai memuncak atau disebut sebagai klimaks. Berikutnya kita akan beralih ke struktur yang terakhir, yaitu resolusi. Di dalam resolusi, kalian bisa mengetahui adanya solusi yang diperoleh oleh pelaku dalam cerita dan bagian akhir cerita. Selain adanya struktur, kalian harus mengetahui tentang ciri kebahasaan yang ada dalam cerpen. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu kalimat bermakna lampau. Kalimat yang menjelaskan tentang kejadian yang sudah berlalu. Contohnya, kemarin Amar melihat orang misterius berlalu lalang di depan rumahnya. Kejadian itu terjadi sudah kemarin. Yang kedua yaitu adanya kata hubung urutan waktu atau konjungsi temporal. Ciri dalam kalimat adanya kata hubung yaitu ada kata ketika, setelah, sesudah, sementara. Berikutnya ciri kebahasaan dalam cerpen yaitu adanya kata kerja. Kata kerja yang ada di dalam cerpen yang pertama yaitu contohnya yaitu mencari, menyimpan, mengobati. Berikutnya ciri kebahasaan yang perlu kalian pahami menggunakan kalimat langsung dengan ciri adanya tanda baca petik yang secara langsung disampaikan oleh seseorang tanpa adanya penjelasan. Yang terakhir yaitu adanya kata tidak langsung serta kata sifat. Kata tidak langsung berisi tentang penjelasan yang tidak secara langsung disampaikan, dan kata sifat yaitu adanya kata yang menunjukkan sifat seseorang, contohnya dermawan, sombong, baik. Berikutnya, kita beralih ke langkah-langkah
menulis cerpen dengan menggunakan media gambar. Tapi sebelumnya kita beralih ke langkah-langkahnya dulu agar kalian bisa paham apa saja sih langkahnya, baru kita akan fokus mengetahui gambar, media gambarnya. Yang pertama yaitu menentukan ide cerita atau tema. Bisa kalian peroleh dari adanya fenomena atau pengalaman seseorang, pengalaman pribadi, hayalan atau imajinasi. Yang langkah kedua yaitu kerangka karangan, berpedoman pada struktur cerpen yang tadi sudah saya jelaskan di awal pembelajaran kita tadi ya. Yang berikutnya yaitu mengembangkan kerangka karangan. Dalam mengembangkan kerangka karangan, kalian mengembangkan kerangka karangan yang telah kalian peroleh dari pedoman struktur dalam bentuk paragraf, dan di dalamnya ada unsur intrinsik, alur, sudut pandang, amanat, dan gaya bahasa. Kita langsung saja berlatih untuk menulis cerpen dari fenomena yang terjadi atau yang dilihat melalui gambar. Yang pertama tadi, langkahnya yaitu menentukan ide atau tema. Contohnya saya buat di sini kesabaran dan keikhlasan untuk memaafkan kesalahan. Itu tema yang kita ambil. Kemudian langkah kedua dalam berlatih menulis cerpen yaitu membuat kerangka karangan yang berpedoman pada struktur cerpen. Yang pertama tadi orientasi. Orientasi di sini bisa kalian tulis adanya nama pelaku dan watak. Nama pelaku yang saya ambil di sini yaitu orang tua Somad, berwatak baik, sabar, dan pemaaf. Kemudian yang kedua, orang tua Abdul, berwatak sombong, angkuh. Pelaku yang kedua, saya buat contoh Somad, patuh kepada orang tua. Yang berikutnya masih dalam struktur latar untuk kerangka karangan. Saya ambil contoh latar tempat di desa, masjid, rumah Somad. Kemudian latar waktu, pagi, latar suasana, mengharukan, dan kita beralih ke yang kedua yaitu munculnya masalah awal dan masalah mulai memuncak. Contohnya, rencana ayah Somad untuk mengajak Somad dan ibu bersepeda pagi. Keluarga Somad yang basah kuyup terkena air genangan di jalan yang terinjak mobilnya Pak Abdul. Kemudian yang ketiga yaitu bagian resolusi, bisa kalian tulis kerangka karangannya, contohnya yaitu keluarga Pak Somad tidak memiliki perasaan dendam kepada keluarga Pak Abdul dan keluarga Pak Abdul menyadari akan kesalahannya. Mereka dipertemukan di hari Nan Fitri dan saling bermaafan. Berikutnya kita beralih ke mengembangkan kerangka karangan menjadi paragraf cerpen. Sebelum mengembangkan kerangka karangan, ketahuilah dulu unsur intrinsik mengenai sudut pandang. Sudut pandang yang saya gunakan dalam contoh kali ini yaitu sudut pandang orang ketiga serba tahu. Alur yang saya gunakan maju dan ada amanat yaitu menyadari akan kesalahan dan selalu saling memaafkan. Untuk pembuatan judul bisa di akhir, yang mana kalian harus memilih judul yang menarik, yang sekiranya membuat orang membacanya itu penasaran. Nah, judul dalam contoh ini saya buat yaitu tentang genangan air. Isi ceritanya bisa kalian lihat. Awal ceritanya ada gambar tentang anak-anak yang sedang membangunkan ketika sahur. Kemudian bisa kalian lihat di monitor, kalian tulis dengan adanya pedoman struktur orientasi tadi, yaitu pengenalan latar, di sini latar suasana,
Perhatikan dalam kalimat pertama, sahur, sahur, suara yang selalu terdengar dini hari ketika bulan Ramadan. Somat, ayo sahur. Suara lembut penuh kasih sayang dari ibunya terdengar merdu di telinga Somat. Iya ibu, aku cuci muka dulu. Dalam cerita yang saya sampaikan itu mengenalkan adanya pelaku yang bernama Somat dan ibunya yang sedang membangunkan. Berikutnya kita beralih ke cerita yang kedua, masih menyambung dalam contoh yang saya buat tadi, yaitu ketika sahur, ayah Somat menyampaikan rencana untuk bersepeda bersama karena Somat sedang libur dan suasana pagi sangat sejuk serta indah. Setelah selesai sahur dan sholat subuh, Somat terlelap tidur di sofa ruang tamu. Orang tuanya membangunkannya dan mengajak untuk segera bersiap. Dia langsung bangun meskipun masih ngantuk. Kami berboncengan bersama, ayah yang menyetang, aku dan ibu bonceng di belakang. Pemandangan terlihat sangat indah dan sejuk. Hamparan sawah yang hijau dan terdapat petani yang sedang menuai padi. Gunung menjulang tinggi. Tiba-tiba ada genangan air di tengah jalan dan mobil yang dikendarai sangat kencang. Biur! Semua pakaian mereka basah kuyup terkena siraman air. Pengendara itu hanya melihat keluarga Somat dari kaca spion tanpa ada iktikat baik untuk minta maaf. Keluarga Somat hanya bisa menghela nafas panjang dan kembali ke rumah. Itu bisa kalian lihat berpedoman pada gambar mobil, kemudian ada pemandangan dan ada keluarga Somat mengendarai sepeda. Berikutnya, suara takbir menggema sebagai tanda hari kemerdekaan tiba. Keluarga Somat sibuk mempersiapkan keperluan untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri. Mereka bergegas untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di masjid. Setelah sholat Idul Fitri, Somat dan orang tua saling bersalaman dengan semua jamaah yang ada di masjid itu. Tak sengaja mereka bertemu keluarga Abdul. Tanpa menyimpan rasa dendam, mereka saling bermaafan. Nah, demikian cara membuat cerpen, menulis cerpen dengan menggunakan media gambar. Semoga bermanfaat pembelajaran hari ini. Sampai jumpa, salam pendidikan.